Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elva Nopitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian pers yang dikutip dari buku Toto de Juyoto pada halaman 3-11. Yang pertama itu apa itu pers? Pers merupakan sebutan dari suatu nama. Kalau nama pers disebutkan, gaungnya seperti jiwa jika seseorang dengan satu urusan besar. Pers sebagai lembaga bisa berperan seperti sahabat, mitra kerja, atau menjadi lawan. Pendeknya, pers sebagai lembaga dapat difungsikan menjadi apa saja yang bergantung kehendak dengan dari suatu pengelola itu sendiri. Siapakah sebenarnya pers itu? Banyak orang yang menganggap bahwa pers adalah wartawan. Anggapan ini benar jika wartawan diperlukan sebagai bagian dari pers. Pengertian pers jika dilihat dari segi bisnis adalah suatu kelompok kerja dari berbagai komponen atau wartawan seperti wartawan, redaktur, tata letak percetakan, sirkulasi iklan, tata usaha, dan sebagainya yang menghasilkan produk berupa media cetak. Selanjutnya yaitu sifat pers. Pers sebagai lembaga intensitasnya berdiri sendiri. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat. Ia berada dalam satu negara, tetapi bukan bagian pemerintahan negara tersebut. Pers lebih dikenal sebagai lembaga kemasyarakatan. Hubungannya saling mempengaruhi masyarakat, tetapi masyarakat juga berpengaruh pada pers. Pers mempengaruhi pemerintah, namun pemerintah juga berpengaruh terhadap pers. Pers sebagai lembaga kemasyarakatan bisa mempengaruhi masyarakat karena ia bertindak sebagai komunikator massa. Agar dipercaya masyarakat, pers berusaha menyampaikan informasi dengan sesuatu yang baru, tetapi masyarakat dengan konsumen pers sangatlah selektif atau memilih informasi. Dan ada 6 sifat dari pers itu, diantaranya yang pertama pers liberal, dan yang kedua pers komunis, ketiga pers otoriter atau yang merupakan pers otoriter lahir pada negara penganut politik fasis yang menentukan pemerintah berkuasa secara mutlak. Dan yang keempat itu pers bebas atau bertanggung jawab. Kelima pers pembangunan, dan keenam pers Pancasila. Selanjutnya itu mengenai misi dari pers, yaitu ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberantas kebatilan selama melaksanakan tugasnya. Pers terkait erat dengan tata nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya itu pers sebagai kegiatan bisnis. Kalau para pedagang Eropa pada zaman dulu menggunakan pers sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau harga-harga dagangannya, maka jurnalis Julius Caesar memanfaatkan pers sebagai kegiatan propaganda senatornya. Sekarang di era informasi milenial 3 ini, masyarakat menjadikan pers sebagai lembaga bisnis dengan menjual informasi baik berupa berita maupun iklan. Dan yang terakhir itu mengenai pengertian percetakan pers. Istilah dari percetakan pers ini banyak yang menyebutkan dengan media massa atau cetak. Sebutan yang tidak salah karena jika ditinjau dari arti yang lebih luas, pers sebenarnya juga termasuk media elektronik seperti radio, televisi, film, internet, dan sebagainya. Jadi sebutan media massa cetak sama dengan penerbitan pers, artinya perusahaan yang dilakukan dengan mencetak. Sekian penjelasan dari saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.